Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eka Ratnatinisi, NPM 1911080298. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja. Dosen pengampu Bapak Belardo Fajartoki MPD. Baiklah, mari kita simak videonya. Saya akan membahas 3 konsep, yaitu pertama, ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja. Yang kedua, hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang ketiga, konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, serta tujuan dan fungsi bimbingan konseling anak dan remaja. Konsep yang pertama yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja dibagi menjadi 3, yaitu bimbingan konseling pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Dalam ruang lingkup bimbingan konseling anak, bimbingan pribadi sosial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif. Dalam bimbingan belajar, untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan yang bermain mencakup pengembangan dasar. Dan bimbingan karir mengarah pada anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian, dan pemecahan masalah-masalah karir. Dalam ruang lingkup bimbingan konseling remaja, bimbingan pribadi sosial memberikan pemahaman tentang pribadi seutuhnya dengan mempertimbangkan perubahan fisik maupun psikisnya. Di bimbingan belajar untuk mencapai tujuan tugas perkembangan yang lebih mengarah pada berpikir konkret dan terarah, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam bimbingan karir, lebih mengarah pada membantu remaja dalam merancangkan pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir seperti yang lebih matang untuk mempersiapkan kemandirian diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan yang kedua mengenai hakikat urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Hakikat bimbingan konseling untuk memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Di dalam hakikat bimbingan konseling anak, memfasilitasi konseling untuk memahami perkembangan anak. Karena di dalam konseling remaja, untuk memfasilitasi individu lebih dewasa secara fisik dan psikis, yang bertujuan untuk pemahaman kesadaran diri, pencerahan dan aksi sosial dan pemecahan masalah serta lain-lainnya. Pembahasan yang ketiga mengenai konsep bimbingan dan konseling pada anak dan remaja, yang bertujuan tujuan dan fungsi anak dan remaja. Konsep bimbingan dan konseling pada anak dan remaja meliputi bimbingan konseling yang proses membimbing diberikan oleh guru pembimbing, konselor sekolah kepada konseli dan secara individu maupun secara kelompok untuk dapat secara mandiri secara optimal melalui layanan bimbingan konseling. Konsep bimbingan konseling pada anak membimbing dan memahami anak agar berbagai aspek perkembangan seperti fase dan tugas perkembangan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konsep bimbingan konseling remaja, membimbing menuju individu dewasa dengan memahami keadaan yang ada pada diri maupun lingkungan sekitarnya, baik secara fisik maupun psikis, untuk membantu dalam memanajemen atau mengatur diri sehingga mampu menyesuaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan dari bimbingan konseling anak dan remaja yaitu pemahaman, berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, aktualisasi diri atau individu, pencerahan, pemecahan masalah, pendidikan psikolog, dan memiliki keterampilan sosial.
Jika pada remaja, kesembilan tujuan tadi ditambah lagi mengenai reproduksi dan aksi sosial. Fungsi bimbingan dan konseling pada anak dan remaja yaitu dibagi menjadi 4, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, dan yang keempat, fungsi pemeliharaan dan perkembangan. Baiklah, itu tadi 3 konsep yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.